Sedangkan pengelolaan bukti digital ini itu seperti email, log sistem LPSI, dan data Google Cloud. Proses pengambilan data harus menggunakan metode forensic imaging agar data yang dianalisis identik dengan data asli. Integritas data juga harus dijaga menggunakan hash value seperti MD5. Nah, tantangan dalam kasus ini tuh semakin besar karena sebagian data tersimpan pada layanan cloud pihak ketiga dan melibatkan lebih dari satu lembaga penegak hukum. Nah, untuk aspek yang ketiga itu mengenai money laundry dan transnational financial flow. Nah, apabila dugaan markup terjadi, maka selisih dana yang diperoleh pelaku berpotensi menjadi hasil tindak pidana yang kemudian dicuci melalui berbagai mekanisme pencucian uang. Nah, tahap pertama itu placement. Di sini itu memasukkan dana hasil korupsi ke dalam sistem keuangan formal. Nah, dana dapat dialihkan melalui perusahaan afiliasi, perusahaan cangkang, atau transaksi yang dipecah menjadi nominal kecil agar tidak terdeteksi. Nah, untuk tahap kedua itu layanan, yaitu membuat serangkaian transaksi yang kompleks untuk menyamarkan asal-usul dana. Untuk yang ketiga itu integration, yaitu memasukkan kembali dana tersebut ke dalam perekonomian sehingga terlihat berasal dari sumber yang legal. Dana dapat digunakan untuk investasi bisnis, properti, maupun proyek lainnya. Nah, untuk mengungkap hal tersebut itu akuntan forensik yang harus menggunakan pendekatan follow the money, yaitu menelusuri seluruh aliran dana melalui rekening bank, dokumen transaksi, dan catatan elektronik. Kemudian yang keempat ini mengenai commercial damage dan economic damage. Nah, dalam kasus ini economic damage ini merupakan kerugian secara langsung ditanggung oleh negara. Berdasarkan data kasus, harga pengadaan Chromebook sekitar 10 juta per unit, sedangkan harga pasar rata-rata sekitar 4,5 juta per unit. Nah, dengan jumlah pengadaan sebanyak 240.000 unit, diperoleh indikasi kerugian markup sebesar 1,32 triliun. Selain itu, Chromebook yang dibeli juga dilaporkan tidak dapat dimanfaatkan secara optimal karena memiliki keterbatasan penggunaan, sehingga tujuan pengadaan tidak tercapai secara efektif. Dan jika seluruh perangkat dianggap tidak memberikan manfaat optimal, maka terdapat functional waste loss sebesar 2,4 triliun. Dan dengan demikian itu total economic damage yang dapat dihitung mencapai 3,37 triliun. Nah, dengan demikian selain negara, vendor yang mengikuti tender secara jujur juga mengalami kerugian atau commercial damage. Nah, untuk yang kelima ini mengenai litigation service provided by accountants. Nah, dalam kasus Chromebook, akuntan forensik ini memiliki peran penting baik sebelum maupun selama persidangan. Pada tahap investigasi, akuntan forensik itu bertindak sebagai litigation konsultan yang membantu jaksa memahami aspek keuangan kasus. Mereka itu menganalisis dokumen pengadaan, menghitung kerugian negara, memeriksa aliran dana, serta menyusun laporan ahli yang dapat digunakan dalam proses hukum. Kemudian ketika perkara masuk ke pengadilan, akuntan forensik itu berperan sebagai expert witness atau saksi ahli. Nah, mereka itu harus mampu menjelaskan secara sederhana mengenai mekanisme markup, kemudian metode perhitungan kerugian, serta hubungan antara tindakan pelaku dan kerugian yang timbul. Nah, dalam menjalankan tugasnya, akuntan forensik itu harus menjaga integritas, objektivitas, independensi, dan hanya memberikan pendapat berdasarkan bukti yang dapat diverifikasi. Tujuannya itu untuk membantu hakim memperoleh pemahaman yang komprehensif sehingga putusan yang dihasilkan itu benar-benar didasarkan pada fakta dan bukti. Sekian paparan hasil analisis dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.